Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang komponen kurikulum. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Khawdatul Jannah, Lailatul Munawwaroh, dan Lulu Wulandari. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian komponen kurikulum. Kurikulum tersusun dari seperangkat komponen yang saling berkaitan dan timbal balik. Sedangkan komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab jika satu komponen tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, komponen kurikulum mempunyai bagian-bagian tertentu yang berkaitan erat satu sama lain. Perkenalkan, saya Lailatul Munawwaroh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Khawdatul Jannah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen materi atau isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen strategi. Komponen ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar, yaitu exposition, discovery learning, group individual learning. Kemudian komponen yang keempat adalah komponen evaluasi. Dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi dapat ditentukan arti dan nilai kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana saja yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Baik, perkenalkan, nama saya Lulu Wulandari. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Lailatul Munawwaroh. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen kurikulum dalam pendidikan. Komponen kurikulum ada 4, yaitu tujuan, materi atau isi, strategi, dan evaluasi. Tiap komponen saling berkaitan erat dengan semua komponen lainnya. Tanda panah 2 arah melambangkan interrelasi antara komponen-komponen kurikulum. Tiap komponen yang manapun ada hubungannya dengan semua komponen lainnya. Dalam menentukan proses belajar mengajar yang tepat pun tidak mudah. Dalam menentukan proses belajar mengajar yang tepat itu tidak mudah. Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat umum, bahan yang digunakan pun harus serasi untuk membentuk manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan bertakwa. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.